Halo semuanya, aku disclaimer dulu ya, bahwa di video kali ini mungkin kita nggak akan bahas yang berhubungan langsung dengan edukasi keuangan yang dampaknya bisa langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam beberapa hari terakhir, negara kita ini lagi rame banget sama isu RUU Pilkada yang disinyalir erat mengindikasikan praktik korupsi oleh pemerintah dan wakil rakyat kita di parlemen. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, selain mengawal penegakan hukum dan konstitusi, aku rasa kita juga perlu nih melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan untuk kedepannya. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan generasi penerus, anak-anak kita terutama, mendidik mereka supaya Indonesia ini bisa berkembang, sejahtera, dan jangan sampai korupsi. Kita percaya bahwa anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini, dan kita punya kekuatan untuk mendidik mereka agar bisa mengubah masyarakat yang saat ini banyak yang korup. Untuk mengejarkan nilai-nilai yang akan membuat mereka, anak-anak kita, jadi pemimpin muda yang bertanggung jawab dan inovatif, kita harus bantu mereka mengembangkan rasa tanggung jawab, kesadaran, dan kemampuan berpikir out of the box. Nah, kalau kalian pengen Indonesia ke depan lebih sejahtera, coba deh ikutin langkah-langkah ini. Dan seperti yang aku bilang di disclaimer ya, bahwa menurut aku pendidikan ini adalah bentuk investasi yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Meskipun kita nggak akan merasakan langsung mungkin dampak dari langkah-langkah ini ke kekayaan kita atau ke dalam keuangan kita, ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, masa depan mereka. Oke? Langkah-langkah ini aku bagi jadi 3 kategori ya, yaitu yang pertama, ajarkan tentang kesadaran, yang kedua, melatih tanggung jawab, dan yang ketiga, mengembangkan hati nurani anak. Kita bahas satu persatu dari tahap yang pertama, yaitu mengajarkan tentang kesadaran. Langkah pertama di tahap ini adalah tunjukkan ke anak kita pentingnya kegiatan relawan. Gak ada syarat minimum umur untuk menjadi relawan di komunitas menurut aku. Bahkan cuman senyum dan berbaik hati kepada orang di sekitar kita yang butuh perhatian itu aja udah termasuk kegiatan relawan loh menurut aku. Jangan biarkan anak-anak kita itu berpikir kalau menjadi relawan itu cuman untuk menambah nilai plus mereka di sekolah atau di saat mereka kuliah. Ajarkan pada mereka bahwa penting untuk berkontribusi ke komunitas kita sesering mungkin. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan waktu, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan relawan ya. Entah itu kegiatan di sekolah, kegiatan di RT RW, kegiatan di kampus, banyak banget caranya. Nah, lakukan kegiatan relawan sesering mungkin dan ajak anak kita supaya mereka bisa ikut membantu. Lanjut, langkah yang kedua di tahap membangun kesadaran ini, kita juga bisa memperkenalkan anak kita dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kalau anak kita cuma terbiasa berada di sekitar orang-orang yang mungkin latar belakangnya sama, sukunya sama, bahasa yang digunakan sama, warna kulitnya sama, mereka nggak akan mengembangkan kesadaran tentang berbagai budaya, status sosial ekonomi, dan ras yang ikut membuat dunia ini berjalan. Pastiin untuk membawa anak kalian keluar dari zona nyamannya sampai mereka bisa ngobrol atau berada di sekitar berbagai macam orang. Banyak orang baru terpapar dengan orang dari ras atau kelas sosial ekonomi yang berbeda setelah mereka kuliah. Jangan biarkan anak kalian menunggu selama itu. Lanjut, hal ketiga yang perlu kita ajarkan ke anak dalam rangka membangun kesadaran mereka, yaitu adalah dengan mengajak anak kita traveling sesering mungkin, jalan-jalan. Tapi ini bukan berarti kita harus membawa anak kita liburan mewah ke luar negeri gitu ya setiap tahun. Melainkan adalah kita harus traveling, jalan-jalan sebanyak mungkin ke berbagai kota. Kalau bisa ke luar negeri ya bagus, kalau budgetnya memungkinkan. Intinya adalah biarkan anak kita melihat bahwa ada banyak tipe manusia di dunia ini. Orang-orang yang gak tinggal di lingkungan sekitar kita ini mungkin mereka terlihat berbeda dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Tapi pada dasarnya semua orang tuh gak begitu berbeda. Kalau sejak dini anak kita udah sadar akan banyaknya gaya hidup dan budaya yang berbeda,
Mereka nggak akan tumbuh dengan memandang orang lain berdasarkan budaya-budaya yang terpisah. Next, hal keempat yang perlu kita ajarkan juga dalam mengembangkan kesadaran anak adalah buat anak kita bersyukur atas apa yang mereka miliki. Hari raya kayak hari-hari besar, kayak hari raya Idul Fitri misalnya, itu nggak seharusnya jadi satu-satunya waktu anak kita berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang benar-benar mereka syukuri. Kita sebaiknya melatih anak-anak kita untuk bersyukur lebih sering, lebih rutin, misalnya dengan menyusun daftar rasa syukur, setidaknya seminggu sekali, mungkin sebelum tidur. Jadi mereka selalu berpikir tentang semua hal yang patut disyukuri. Mungkin tentang keluarga yang harmonis, makanan yang enak di atas meja, atap di atas kepala, atau teman-teman yang baik di sekitar mereka. Dan semua hal yang banyak orang di dunia nggak punya. Ini akan membuat mereka lebih terbiasa bersyukur dan nggak hanya fokus melihat kekurangan mereka aja. Lalu hal kelima yang juga perlu kita ajarkan ke anak-anak kita untuk mengembangkan kesadaran mereka adalah membuat mereka sadar akan berita terkini. Meskipun mungkin nggak cocok ya untuk membuat anak-anak kita menonton berita tentang pembunuhan atau genosida di usia anak-anak kita yang masih muda, kita sebaiknya mulai membiasakan anak-anak untuk menonton berita yang relevan atau baca koran, baca artikel bersama anak kita sejak dini supaya mereka mengembangkan kesadaran tentang isu-isu domestik, isu-isu nasional dan internasional yang ada di dunia. Buatlah berita itu supaya mudah dicerna sama anak-anak. Bicarakan dengan anak-anak kita tentang apa yang kita lihat dan kita baca. Dan coba ajak anak untuk berdiskusi tentang tindakan yang benar atau salah dan kenapa. Biarkan anak-anak kita melihat bahwa dunia itu nggak hanya hitam dan putih. Seperti misalnya, apakah kita sebaiknya ikut demo penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang belakangan jadi perhatian satu Indonesia. Apa sih plus minusnya dari kalau kita ikut menolak RUU Pilkada atau kalau kita setuju dengan RUU Pilkada? Jadi kita mendidik anak-anak kita untuk belajar memahami sesuatu bukan secara hitam putih, benar atau salah, hanya dari permukaannya aja, tapi juga melatih bahwa selalu ada dampak konsekuensi dari setiap keputusan. Berikutnya, hal keenam yang juga bisa kita ajarkan ke anak-anak kita dalam hal membangun kesadarannya adalah buat anak kita sadar akan negara lain. Meskipun mungkin kalian nggak punya budget untuk traveling ke negara lain, anak-anak kalian sebaiknya punya globe atau peta dunia dan beberapa buku tentang negara-negara lain sejak dini. Awalnya mungkin lakukan dengan main game bersama anak kalian, main game monopoli misalnya, untuk membantu mereka menghafal ibu kota dan bendera dari setiap negara. Nah, seiring pertumbuhan anak, kalian bisa bicara tentang hubungan antara negara-negara yang berbeda dan pentingnya saling menghormati antar bangsa. Membantu anak-anak kita mengembangkan kesadaran tentang keberadaan negara lain akan membuat mereka nggak berpikir bahwa negaranya sendiri adalah pusat dari alam semesta ini. Ini akan memengaruhi anak kita untuk membuat keputusan yang lebih adil dan bijaksana di masa depan. Next, hal yang ketujuh, yaitu bacakan buku non-fiksi untuk anak kita. Meskipun baca buku apapun untuk anak kita itu sangat penting ya untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis mereka. Kita nggak harus selalu membaca cerita fiksi untuk anak kita, begitu mereka mencapai usia tertentu. Dan meskipun banyak pelajaran yang lain yang oke juga untuk dipelajari, kita juga bisa memilih beberapa buku non-fiksi yang ringan untuk dibacakan ke anak kita, entah itu untuk mendidik anak-anak tentang berbagai jenis hewan atau tentang berbagai negara. Mengajarkan lebih banyak tentang dunia nyata ke anak-anak kita bisa membantu mereka mengembangkan rasa kesadarannya. Lanjut, ini dia tahap kedua tentang mengajarkan tanggung jawab ke anak. Di sini ada 5 hal yang wajib kita tanamkan ke anak-anak kita kalau kita ingin mereka nggak punya mental korupsi di kemudian hari. Hal yang pertama dari tahap ini adalah buat anak kita bertanggung jawab atas perilaku buruknya. Aduh, ini penting banget. Kalau anak kalian membuat kesalahan sekecil apapun itu,
Dia harus belajar untuk mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dan meminta maaf sesegera mungkin. Jangan biarkan anak kalian melakukan apapun yang dia mau sampai dia berusia 4 atau 5 tahun, hanya karena hal itu lebih mudah daripada berdebat sama anak-anak. Mulai beritahu ke anak-anak kita kalau dia melakukan sesuatu yang salah pada saat dia sudah cukup mengerti untuk merasa malu. Jangan biarkan anak kita menyalahkan perilaku buruknya pada anak lain, pada orang lain, teman-temannya, atau apapun itu. Biasakan dia mengakui kalau dia melakukan kesalahan dan bahwa dia nggak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri dulu. Mengajarkan anak kita bertanggung jawab atas tindakan buruknya akan membuat dia lebih mungkin menyadari kalau dia melakukan sesuatu yang salah saat dewasa nanti. Gunakan disiplin positif di mana kalian duduk dan bicara sama anak-anak kalian dan beritahu kalau tindakannya itu menyakiti perasaan kalian. Ingatlah untuk tetap berikan kasih sayang dan terima di saat anak kalian mengakui dia telah berbuat kesalahan. Mengajarkan tentang tanggung jawab bukan berarti kalian harus membuat anak kalian merasa sangat buruk. Lanjut, kita juga harus membuat sistem hukuman dan penghargaan yang tepat. Kita nggak perlu menyakiti anak kita secara fisik untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari perilaku buruknya. Bahkan kita nggak seharusnya melakukan hal itu. Bentuklah sistem hukuman untuk perilaku buruk anak kita. Misalnya mungkin dengan membuat dia berdiri di pojokan ruangan atau mengambil mainan kesukaan dia. Dan kita juga harus melengkapi sistem hukuman ini dengan sistem penghargaan untuk perilaku yang baik. Sehingga anak kita tahu bahwa perbuatannya yang baik itu akan dihargai. Lalu konsistenlah, setiap jenis penghargaan dan hukuman yang kalian berikan itu harus sama setiap kali. Kalian gak ingin anak kalian berpikir bahwa dia bisa lolos dari perilaku buruk hanya karena orang tuanya lagi capek. Dan kalian juga gak ingin anak kalian berpikir bahwa menjadi anak yang baik itu gak selalu penting. Jangan remehkan kekuatan dari mengatakan ke anak kita kalau mereka itu anak yang baik. Ini akan membantu mengembangkan harga diri anak kita dan akan membantu mereka mengenali nilai dalam diri orang lain di masa depan. Membuat anak kita melihat bahwa ada konsekuensi dari perilaku buruk akan membuat dia lebih kecil kemungkinan untuk berkontribusi pada masyarakat yang korup, di mana perilaku buruk biasanya nggak dihukum. Next, hal ketiga, buat anak kita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Jangan menawarkan hadiah atau insentif uang untuk mencuci piring, membersihkan mainan, atau mengelap susu yang tumpah. Anak-anak kita harus memahami bahwa sebagai anggota keluarga, tugasnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di rumah. Katakan pada anak-anak kalian bahwa kalian itu bangga karena mereka ikut berkontribusi membantu pekerjaan di rumah. Tapi buatlah hal ini terasa seperti hal yang sudah seharusnya, bukan seperti dia sedang membantu kalian. Ini akan membantu mengembangkan rasa tanggung jawab mereka secara alami, yang akan berdampak ke pemahaman mereka bahwa mereka harus berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Entah itu akan berbuah penghargaan atau enggak. Tunjukkan ke anak kalian bahwa kalian juga menyelesaikan banyak tugas rumah tangga. Supaya rumah tangga berjalan lancar, semua orang harus membantu. Hal yang sama berlaku untuk masyarakat yang adil. Next, yang keempat, ajari anak kita tanggung jawab terhadap adik-adiknya dan teman-temannya. Kalau anak kita adalah yang tertua di keluarga atau anak tertua di lingkungan, ajari dia untuk bertanggung jawab atas teman atau adiknya yang lebih muda, dan ajarkan untuk mengambil peran aktif dalam melindungi mereka. Didik anak pertama kita ini mengajarkan teman-teman yang lain dan adik-adiknya tentang perbedaan antara benar dan salah dan menjauhkan mereka dari masalah. Ajari dia bahwa dia lebih tua, lebih bijaksana, dan lebih kuat, dan bahwa dia harus menggunakan kekuatannya dengan bijak untuk mengajarkan orang yang lebih muda bagaimana berperilaku dengan benar, bukannya menjadi pengganggu atau memanfaatkan kelemahan mereka. Mengajarkan anak kita untuk bertanggung jawab atas orang yang lebih muda akan membuat dia menjadi orang dewasa yang lebih sadar, yang akan memperhatikan anggota masyarakat yang kurang beruntung atau lebih lemah. Next, yang kelima nih, ajari anak kita untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Kewarganegaraan yang baik adalah suatu keharusan dalam masyarakat yang mau berkembang. Dan kalau kita ingin anak kita mengubah masyarakat yang korup, maka dia harus belajar bahwa dia nggak hanya bertanggung jawab atas tanah kecilnya sendiri. Dia harus melihat melampaui tempat tinggalnya sendiri untuk membantu berkontribusi pada perubahan positif. Ajari anak-anak kita untuk gak buang sampah sembarangan, membersihkan dirinya sendiri di tempat umum, tersenyum pada orang lain di jalan, dan menghormati kebutuhan orang lain. Ajak anak kita ke acara relawan lokal untuk membersihkan lingkungan misalnya. Membantu sesama warga untuk membersihkan taman kota dapat membuat anak-anak kita menghargai kota tempat dia tinggal. Dan akhirnya nih, tahap ketiga yang juga nggak kalah penting kita lakukan dalam mendidik anak agar mereka bisa membangun kekayaan dengan cara yang sehat, jujur, dan tanpa korupsi, yaitu mengembangkan hati nurani anak kita. Hal pertama yaitu bantu anak kita mengenali perbedaan antara benar dan salah. Tapi ini bukan hanya mengajarkan ke anak tentang hal yang baik dan hal yang salah ya. Yang lebih penting adalah menjelaskan kenapa suatu perilaku itu baik dan kenapa yang lain itu buruk. Anak-anak kita nggak hanya harus tahu apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan, tapi juga harus paham benar alasan moral di baliknya. Jangan hanya bilang ke anak kalian untuk nggak mencuri mainan anak lain. Jelaskan bahwa hal itu buruk karena dia merusak properti orang lain dan menunjukkan kurangnya rasa hormat. Jangan cuma bilang ke anak kalian bahwa dia harus menyapa tetangga setiap pagi. Katakan bahwa penting untuk bersikap sopan ke orang lain. Lalu hal yang kedua, ajari anak kita bahwa mencontek itu salah. Tunjukkan ke anak kita bahwa menyontek itu dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, entah itu suap, nggak bayar pajak penuh, itu semua adalah hal yang nggak bisa dimaafkan dalam situasi apapun. Bilang ke anak-anak kita bahwa menyontek dalam ujian adalah tindakan seorang pengecut dan orang-orang yang gak punya kepercayaan diri bahwa dia bisa sukses tanpa mengambil jalan pintas. Jujur adalah satu-satunya cara untuk benar-benar berhasil dan maju dalam hidup ini. Bilang ke anak-anak kita bahwa siapapun yang menyontek berpikir bahwa dia ada di atas aturan, dia yang menguasai aturan. Yang penting adalah membawa perubahan dalam sistem, bukan di luar sistem. Lanjut, hal yang ketiga, pastikan juga bahwa anak kita mengembangkan moral secara internal. Jangan hanya membuat anak kita mengikuti aturan di rumah dan di sekolah, karena itu adalah cara terbaik untuk menghindari masalah. Meskipun itu adalah alasan yang bagus untuk mengikuti aturan, anak-anak kita juga harus punya perasaan bahwa aturan itu adil dan bahwa dia akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya jika dia nggak mengikuti aturan tersebut. Ketika anak kita melanggar aturan atau dengan sengaja mengikuti aturan, tanyakan kenapa dia melakukannya. Dia nggak seharusnya menjawab bahwa dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan hanya untuk membuat orang tua atau gurunya senang. Dia harus mengikuti aturan karena dia paham dampak dari perilaku positif dan negatifnya. Gak semua aturan akan terlihat adil bagi anak kalian. Jika sekolahnya, atau tempat ibadahnya, atau rumah temannya memiliki aturan yang gak masuk akal bagi anak-anak kalian, coba diskusi dengan mereka kenapa itu bisa terjadi. Lalu hal yang keempat, bantu anak kita mengembangkan empati terhadap orang lain. Anak nggak harus merasa kasihan kepada setiap orang yang kurang beruntung dibanding dia, karena ini bisa melelahkan dan bahkan bisa menimbulkan rasa meremehkan. Tapi anak kita harus mengembangkan empati, kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain dan melihat situasi dari sudut pandang orang tersebut. Ini akan membantu anak kita melihat dunia dari perspektif di luar dirinya sendiri, dan akan membantunya memperbaiki perilakunya terhadap orang lain. Misalnya, anggap aja anak kalian pulang dalam keadaan kesal karena dia dimarahi gurunya. Nah, daripada mengatakan bahwa gurunya adalah guru yang jahat, cobalah bicarakan ke anak kalian kenapa gurunya bertindak seperti itu. Mungkin anak kalian melanggar aturan guru beberapa kali, atau mungkin semua orang melanggar aturan guru.
Bicarakan tentang betapa frustrasinya hal itu bagi gurunya, supaya anak kalian mengerti perspektif gurunya. Berikutnya, hal kelima yang bisa kita ajarkan juga untuk mengembangkan hati nurani anak kita adalah mengajarkan anak kita bahwa mencuri itu salah. Meskipun anak kita yang baru berusia 5 tahun mungkin nggak memahami bahwa menggelapkan uang dalam jumlah besar itu salah, dia bisa memahami bahwa mencuri kue di kantin sekolah tanpa membayar atau mencuri mainan temannya itu adalah hal yang salah. Mengajarkan hal ini dalam skala kecil terlebih dulu akan membantu anak-anak kita memahami bahwa mencuri itu hal yang salah dan dalam banyak kasus bahkan ilegal untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Mengajarkan pelajaran ini sejak dini akan mencegah anak-anak kita merasa berhak atas sesuatu yang bukan milik dia, atau merasa bahwa mencuri itu nggak masalah selama dia nggak ketahuan. Kalau anak kita mencuri sesuatu, buat dia mengembalikannya dan jelaskan apa yang dia lakukan. Meskipun ini membuat anak kita merasa malu, ini akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Berikutnya, hal yang keenam yang juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita dalam mengembangkan hati nuraninya adalah ajarkan bahwa berbohong itu salah. Berbohong adalah salah satu gejala dari orang yang korup, dan anak kita harus belajar pentingnya mengatakan kebenaran sejak dini. Ajari dia bahwa bahkan kebohongan kecil bisa berubah menjadi kebohongan besar yang bisa menyakiti banyak orang. Katakan bahwa lebih penting untuk mengatakan yang sebenarnya dan menghadapi konsekuensinya daripada hidup dengan kebohongan dan menipu orang-orang di sekitar dia. Anak-anak kita harus melihat bahwa berbohong bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Dan bahwa mengatakan kebenaran itu jauh lebih penting daripada melindungi diri sendiri. Seiring bertambahnya usia anak kalian bisa mengajarkan bahwa ada perbedaan antara mengatakan hal yang sebenarnya dan menjadi jujur secara brutal. Jika anak kalian memahami dampak negatif dari berbohong sejak dini, maka dia akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk berbohong dalam kehidupan profesionalnya, dalam kehidupan ketika dia sudah dewasa, dan akan lebih mungkin untuk menghentikan kebohongan yang kejam ketika dia melihatnya. Nah, itu dia beberapa hal yang harus, wajib, kudu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini kalau kita mau masa depan masyarakat Indonesia lebih baik dan sejahtera daripada sekarang. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.